Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sirajul Talibin. Jadi syarah dari Minhajul Abidin, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kita sudah memasuki pembahasan faslun tsumma ra'in hadhil a'dha al-arba'ah allati hiya al-usul. Jadi menjaga anggota 4. Jadi karena ini adalah landasan, artinya apa? Inti. Kalau kita malas beribadah, kita berbuat maksiat, kita berbuat apa saja, intinya pada 4 anggota ini. Jadi disuruh jaga 4 anggota ini. Al-awwalu al-ainu. Jadi yang pertama itu adalah mata. Jadi makanya seorang itu dituntut untuk menjaga mata. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada orang-orang mukmin itu untuk menundukkan matanya, menjaga matanya. Nanti akan kita lihat ada apa dengan mata sebenarnya. Ya, ada apa dengan mata ini? Al-ainu wa hasbuka fihi anna madara amriddin wa dunya 'alal qalbi. Perlu kita ketahui, segala amal ibadah kita, aktivitas kita, semuanya itu kan di hati. Semuanya itu kontrolannya hati. Hati itu ibarat mesin. Kalau seorang tidak punya hati lagi, jadi maka dia akan bertindak macam-macam. Jadi makanya pengontrol itu hati. Kalau hati baik, maka semua akan baik. Untuk apa kita salat? Untuk memanage hati. Makanya orang yang tidak salat hatinya tidak baik. Oh, ini ada juga orang salat, selalu salat, tapi hati kenapa tidak baik? Maka salatnya tidak benar. Seorang yang bayar zakat untuk apa? Untuk memperbaiki hatinya. Orang bersedekah untuk apa? Untuk memperbaiki hatinya. Wa anna khataral qalbi wa syughlahu wa fasadahu fil aktsari minal aini. Yang membuat hati ini rusak, membuat hati ini gundah, membuat hati ini susah, itu semua tergantung mata. Jadi makanya kalau mata ini macam-macam, maka hati itu susah. Coba lihat maksiat, maka hati ini akan mendadu, dia akan susah dia. Kenapa? Karena berita yang disampaikan melalui mata. Karena berita itu nanti ada melalui telinga, ada melalui mata. Ketika seseorang melihat sesuatu, maka akan disampaikan ke hati. Maka begitu hebatnya hati ini. Dan makanya di sini disebutkan asyughlu, maka hati ini akan lalai gara-gara mata tadi. Maka hati ini akan gundah gara-gara apa? Gara-gara mata. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, walidzalika qala Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Man lam yamliku ainahu. Barang siapa yang tidak sanggup mengontrol matanya. Jadi mata hanya tangguh kontrol, Pak. Padahal mata ini kan panca indera kita. Inilah yang Rasulullah katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin
dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Yang pertama, pemimpin negara. Oh, saya tidak punya negara, yang paling enggak pemimpin kampung. Oh, saya tidak juga jadi yang ketiga, pemimpin keluarga. Oh, saya belum menikah lagi sehingga enggak punya keluarga. Yang keempat, pemimpin diri. Bagaimana memimpin diri? Menjaga tangan, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga anggota tubuh supaya tidak berbuat maksiat. Maka seorang itu akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan oleh tangannya, apa yang dilakukan oleh matanya, apa yang dilakukan oleh mulutnya. Jadi makanya ahli ibadah itu ketika hatinya sudah tenang, maka juga tenang, tangannya tenang, matanya tenang, mulutnya tenang. Kalau mulutnya belum tenang lagi, maka hatinya tidak tenang. Kalau hati tidak tenang, fasilitas untuk memanage hati itu belum benar lagi. Berarti sedekahnya tidak benar. Berarti apa? Tahajudnya malam ini tidak benar, tidak bisa memanage hatinya. Maka sebenarnya kita pribadi sudah bisa tahu apakah salat kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita sudah tahu melalui hati. Kita hati ini bisa tahu apakah sedekah kita itu makbul atau mardud, ditolak atau diterima. Hati ini sudah tahu. Kita tahu apakah kita khusyuk atau tidak khusyuk tadi dalam ibadah salat. Hati ini memberitahukan kita. Ya. Jadi makanya barang siapa man lam yamlik ainahu, barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, walaisa lil qalbi indahu qimah, maka orang ini tidak ada harga hatinya. Hati hana harga. Maka orang yang berbuat maksiat selalu dengan matanya, maka hatinya tidak diberikan harga oleh Allah. Hanayu hati, hanayu. Ya, jadi makanya segala sesuatu hal itu Allah akan melihat di sini, Pak, di hatinya. Kalau hatinya, matanya masih berbuat maksiat, berarti hatinya tidak ada harganya, berarti tidak diberikan harga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketinggian seseorang itu di sisi Allah. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini. Maksudnya apa? Sejauh mana bersih hatinya. Kalau bersih 20%, berarti dia terhormat di sisi Allah 20%. Kalau bersih 50%, maka dia terhormat di sisi Allah 50%. Kalau bersih 100%, maka dia diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala penghormatan 100%. Tergantung hatinya. Karena bersihnya di sini. Untuk apa tubuh ini bagus tapi kalau hati tidak bagus? Salah satu untuk menjaga hati bagaimana? Jagalah mata. Ya. Maka mata yang jaga. Kalaupun kita berbuat maksiat, Allah memberikan kesempatan, minta maaflah, bertobatlah. Kenapa? Karena gara-gara mata hati-hati hendak tenang. Gara-gara hati hendak tenang, kita bisa memunculkan beberapa emosi, marah dan lain sebagainya. Sehingga kita marah dengan anak, marah dengan ini, marah dengan itu. Gara-gara apa tadi? Gara-gara hati. Jadi semuanya itu sumbernya di hati. Salah satunya adalah menjaga mata. Kemudian yang kedua, wasani al-lisan. Lisan itu lidah. Maka Rasulullah mengatakan banyak orang yang masuk neraka gara-gara lidahnya. Ini ada kisah di sini. Ketika Rasulullah SAW itu mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman. Jadi antara Yaman dengan Mekah itu jaraknya kira-kira dari sini perjalanan ke Medan atau lebih sedikit. Jadi 900 km. Jadi sudah sampai Medan, balik lagi. Kalau dari sini Medan kan 600. Ke tengah-tengahnya lagi, balik lagi. Itu perjalanan dari Mekah ke Yaman. Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal. Apa kata Mu'az bin Jabal? Ya, ini hadisnya. Jadi Mu'az bin Jabal, "Faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, berikan wasiat kepadaku. Ini saya sudah engkau akan utus saya menuju Yaman, ausini, berikan wasiat kepadaku." Apa kata Rasulullah? Wa asyara ila lisanihi. Rasulullah menunjukkan kepada lidah. Jaga lidahmu, kata Rasulullah. Yakni alaika bihifdzil lisan. Hendaklah kamu menjaga lidahmu, kata Rasulullah SAW. Wasiatnya simple, menjaga lidah. Seorang pemimpin yang mengirim utusannya ke Yaman untuk mengajak orang lain masuk Islam, yang Rasulullah suruh jaga lidahmu saja, tidak ada yang lain, jaga lidahmu. Faka'anahu tahawan nabihi faqala.
Sehingga Muaz bin Jabal merasa ini kan enteng sekali lidah itu. Dia ulangi lagi berkata, ya Nabi Allah, ausini, kasih wasiat kepadaku, bukan lidah yang lain, coba kasih wasiatnya. Oh begini dia Rasul. Apa kata Rasulullah? Sakalatka ummuk. Kok begitu kamu, kata Rasulullah SAW? Kamu tahu enggak, kata Rasulullah? Wahal yakubun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Kamu tahu enggak? Kenapa orang banyak masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah? Karena lidahnya, kata Rasulullah. Setelah itu Muaz tidak bertanya apa-apa lagi. Rupanya bahaya betul kalau tidak menjaga lidah. Jadi makanya lidah ini bisa membuat seorang mengadu domba satu simpulan dengan simpulan dengan lidah ini. Makanya orang yang namimah itu, yang suka mengadu domba itu, gara-gara dia satu orang tidak berkah satu kampung. Gara-gara dia satu orang. Gara-gara satu orang dia itu tidak diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diturunkan bala gara-gara dia. Kan kita sudah pernah cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika minta hujan, minta berkah, minta diturunkan rahmat, itu hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Bani Israel yang keluar waktu itu berdoa, tapi tidak diterima doanya. Gara-gara apa? Ada satu orang namimah, orang yang gadu domba. Ini gara-gara apa? Gara-gara lidahnya. Pada suatu hari kita mungkin sering mendengar Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran. Bahkan ada surah Luqman. Luqman ini adalah seorang abdun habasyiyun, seorang budak dia. Walaupun sudah dimerdekakan nanti. Beliau seorang budak Habasyi. Habasyi itu mana? Ethiopia. Ethiopia itu di mana? Di Afrika. Jadi dia kalau mau ke Ethiopia, jadi berangkat langsung dari Dari Jeddah, Pak, dari Jeddah. Laut Merah. Kemudian setelah itu sungai ini langsung Habasyah, Ethiopia. Perjalanannya kalau dari Habasyah ke Jeddah itu kira-kira 1,5 jam atau 1 jam lah, 1 jam atau 1,5 jam. Jadi kira-kira dari sini lewat Medan 45 menit, 15 menit lagi ke depan. Itu kalau naik pesawat. Ya. Jadi makanya kita bisa melihat sekarang di sini mengutip cerita Luqmanul Hakim, seorang budak dari Habasyi. Beliau tidak salah kalau diabadikan namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika budak saja beliau sudah hikmah. Hikmah itu sudah ada ketika beliau menjadi budak. Jadi ceritanya begini. Wa dzakara anna Luqmanul Hakim kana 'abdan habasyian. Jadi disebutkan di dalam cerita ini Luqmanul Hakim itu seorang budak Habasyi, budak Ethiopia. Wa awwalu ma dhahara min hikmatihi annahu kana lahu maulahu. Jadi salah satu yang membuat kita itu takjub kepada Luqman, tuannya waktu itu menyuruh kepada dia, "Idzbah lana syatan." Tolong kamu sembelih kepada kami 1 ekor kambing. Ya, sembelih 1 ekor kambing. Kemudian setelah itu, pilihlah bi'atyaba, pilihlah yang terbaik, daging yang terbaik. Di antara kambing itu pilih daging yang terbaik. Apa yang dia pilih? Faja'a bil qalbi wal lisan. Dia mengambil jantung, lisan dan lidah kambing. Ya, jadi jantung diambil dan lidah kambing. Itu yang spesial. Kedudukan. Kemudian setelah itu, tsumma qala maratan ukhra. Pada kesempatan yang lain, tuannya ngomong lagi sama Luqmanul Hakim. Idzbah lana syatan. Ya Luqman, sembelihlah kepada kami 1 ekor kambing dan tolong datangkan kepada kami bi akhbatha, yang paling jelek dari kambing itu apa? Kalau nanti yang paling bagus. Yang paling bagus, yang paling spesial, ya, lidah dan jantung. Karena lidah dan jantung itu budak pun konsumsi itu. Kemudian juga orang merdeka pun suka mengkonsumsi itu, lidah dan jantung. Kemudian setelah itu apa? Faja'a bi qalbin wa lisan. Dia membawa lidah dan jantung juga, sama bawaannya. Ya. Tuannya bertanya, apa kata tuannya? Fasa'alahu an zalik. Fa'atahu bil lisan wal qalbi. Fasa'alahu an zalik. Dan ditanya, kenapa kamu bawa seperti kemarin juga? Saya kan minta yang paling jelek. Kemarin entahlah yang paling bagus. Apa kata Luqmanul Hakim?
laisa fil jasadi mudghatani atyab minhuma idza taba. Di dalam hati ini, di dalam jiwa ini tidak ada yang paling baik kecuali dua tadi. Apa itu? Jantung dan lidah. Rupanya Luqmanul Hakim bicara dengan bahasa filosofi, dengan bahasa tasawuf. Maknanya apa? Walaupun itu kambing, tapi dicontohkan kepada manusia. Itu di antara yang paling baik di antara manusia itu, beliau ya contoh untuk tuannya, untuk tuannya. Padahal kan budak ada dia berpikir seperti itu. Yang paling baik itu adalah lidah dan jantungnya. Kalau jantungnya baik, masuk jantung sini hati, semua akan baik. Lidahnya baik, semua akan baik. Kenapa hari kedua saya datangkan yang paling jelek? Dua juga, lidah dan jantung, atau lidah dan hati. Hati yang dimaksud bukan lever, tidak lever, tapi yang dimaksud hati, kalbu itu adalah jantung yang memompa darah. Karena yang paling jelek juga lidah dan jantung atau hati. Kalau seseorang itu tidak memanagenya secara baik, baru terharu tuannya tadi. Kenapa? Karena Luqman berbicara bahasa filosofi. Dia mengajak raja untuk berdialog secara akal. Artinya Luqman ingin mengajarkan tuannya, kalau lidah tidak dijaga, maka orang itu akan jelek, akan buruk. Hatinya tidak dijaga, maka akan buruk, akan jelek orang itu. Tetapi kalau dia itu menjaga hatinya, menjaga mulutnya, maka dia itu akan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini walaupun sebagian orang nggak suka kepada lidah dan jantung dan hati jantung. Ini hanya sebagai pendekatan filosofi saja, supaya tuannya berpikir. Rupanya tuannya berpikir sehingga makanya Luqman itu dikatakan Luqmanul Hakim. Hakim itu penuh dengan hikmah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita masuk yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, al-batn. Batn itu perut. Maka kita harus menjaga perut. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, tidak hanya kita menjaga dari yang haram, dari fudulul halal saja tidak boleh. Apa fudulul halal? Seorang itu makan lebih, padahal itu halal. Jadi ingin makan banyak, ketika ditegur, kenapa makan banyak? Ini kan halal, ini punya saya, duit saya tidak mencuri. Betul halal, tetapi gara-gara kita makan banyak, sehingga membawa apa? Al-istighal. Kita sibuk dengan dunia terus, kita sibuk dengan makan, sehingga melalaikan kita untuk beribadah. Maka kebanyakan orang susah untuk beribadah gara-gara banyak makan. Ini kalau secara umum. Kalau secara khusus lagi, seorang itu akan susah beribadah apabila dia makan haram. Jadi makan haram itu akan membuat dia susah untuk beribadah. Maka jagalah perut ini jangan sampai masuk yang haram ke dalam perut ini. Jadi makanya ketika ini namanya kan wara namanya. Dari dalam kajian tasawuf namanya wara. Wara itu apa? Menjaga diri. Menjaga diri itu ada tiga. Yang pertama wara min haram, menjaga diri dari yang haram. Kita sudah tahu ini haram, beda pedole, pedole. Kita tahu mendalimi orang lain itu haram, jangan dekati mendalimi orang lain, jangan dekati mengambil hak orang lain, mengurangi timbangan. Kita sudah tahu, kita tahu babi itu haram, pedoi. Kita tahu khamar itu haram, jangan dekati. Kita tahu riba itu haram, tak bagus, jangan dekati. Ini namanya wara. Makanya seorang itu ketika dia berani meninggalkan yang haram, dia akan diberikan yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masalahnya kita tidak berani meninggalkan yang haram. Takut kenapa? Hanam demi jatah. Ini kalau kita tidak makan haram, kita tidak dapat jatah apa-apa. Jadi makanya panjang juga di sini, dia tidak tahu banget. Kalau kita tidak makan haram, dari mana laba? Maka makan terus yang haram. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, wara terhadap hal yang haram. Yang kedua, wara terhadap hal yang syubhat. Ini artinya untuk menjaga perut tadi. Ketika perut ini dia ingin memakan sesuatu, dia tahu ini syubhat. Syubhat itu apa? Dia ragu-ragu. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan, beliau mengatakan di dalam
Arba'in Nawawiyah, ada syarah Arba'in Nawawiyah. Sebenarnya syubhat itu tidak ada, kata beliau. Kenapa seorang ragu-ragu? Karena liqillatil ilmi, karena sedikit ilmu dia. Padahal di dalam Islam itu sudah jelas, ini halal, ini haram. Walaupun nanti dikatakan wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara halal haram ada syubhat. Syubhat ini kenapa muncul? Liqillatil ilmi, karena sedikit ilmu. Kalau seorang betul-betul dia punya ilmu, dia akan tahu ini halal, ini haram. Hana dia dengar-dengar. Tetapi ada juga pembahasan di dalam tasawuf itu syubhat. Jadi kalau ada syubhat, ini ada punya saya, ada punya orang kakilah baik lo baju. Ya harus. Ini ada jatah saya, kamu lawak-lawak jatahnya itu. Jadi sudah bercampur semuanya, sudah syubhat. Makanya apa yang dikehendaki oleh Allah, tinggalkan yang syubhat itu, biarin saja. Kamu dapat pahala juga. Daripada kita makan masuk juga yang haram kemari. Kenapa Rasulullah mengatakan syubhat itu, kata Rasulullah, seperti seekor kambing, seekor domba atau sapi dan lain sebagainya. Dia itu memakan tanaman-tanaman di sekitar daerah haram. Maksud daerah haram apa? Kebun orang lain. Jadi dia diikat dekat dengan kebun orang lain. Yang kita khawatirkan, lama-lama dia masuk ke kebun orang lain dan memakan rumput kebun orang itu. Ya, ini kita khawatirkan. Jadi makanya Rasulullah mengkhawatirkan, kalau kamu tidak menghargai, kamu tidak memaknai makna syubhat itu sebagai suatu hal yang haram, kamu akan terus ke situ, terlena ala syubhat. Anak buku bacut, tinggal pulau anak buku bacut, tinggal pulau anak buku. Akhirnya apa? Waqa'a fil haram. Akhirnya dia masuk ke dalam zona haram. Ya. Walaupun ala hana buku juga syubhat, naci jatah dulu. Ala hana buku, akhirnya apa? Dia waqa'a fil haram. Maka Rasulullah mengatakan kalau itu hal-hal syubhat, maka jauhkanlah itu. Jangan pernah dekati itu. 2. Yang ketiga, al-wara' fil halal. Menjaga diri dari yang halal. Ya, jadi bukan yang haram saja, yang halal juga harus dijaga diri. Tapi ini pemahamannya apa? Tidak sama seperti tadi. Ini pemahaman menjaga dari yang halal. Setiap sesuatu itu halal, tapi ini bukan level-level kita. Kita tidak sanggup seperti ini. Ada seorang tukang cat ya, Pak. Tukang cat, dia cat rumahnya. Setelah dia cat rumah, sorenya dikasih duit sama tuannya. Ini ongkos, ya nampak ongkos ngecat dari pagi sampai sore. Kan uang itu halal. Kenapa halal? Karena dia bekerja dengan keringatnya sendiri. Dia bekerja, dia tidak mencuri punya orang lain. Hasil kerja dia ambil, kan halal. Tetapi dia berpikir, tuan saya ini dia main judi. Tuan saya korupsi, hasil korupsinya dikasih gaji untuk saya. Maka level-level seperti ini dia tidak mau. Tapi kalau kita kan tidak sanggup, kita tidak sanggup seperti ini. Bahkan kalau kita telusuri hari menduh. Jadi artinya kita masih bisa apa? Jatah kita apa? Ya gitu saja. Kita bekerja sekian, itu saja. Terserah duit itu dari mana. Apakah pemimpin kita mencuri dan lain sebagainya, itu kita tidak mau tahu. Ya. Tetapi yang wara yang level ketiga, dia melihat dari mana usul duit ini, dari mana? Oh dari situ, oh saya tidak mau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang ketiga, artinya menjaga perutnya. Jadi menjaga perut jangan sampai masuk yang haram ke dalam perut. Kalau sudah masuk yang haram, maka kita akan malas beribadah. Kalau sudah masuk yang haram, maka Rasulullah mengatakan fannaru aula bihi. Itu neraka lebih cocok untuk dia itu. Maka orang ini harus masuk ke neraka, kata Rasulullah. Kalau sudah masuk yang haram. Apalagi dia membesarkan anaknya dari yang haram. Dia korupsi. Habis korupsi kasih untuk anak. Habis korupsi kasih untuk istri. Beli baju untuk anak. Anak pergi sekolah. Anak pergi beribadah. Anak pergi ke TPA. Dia ngaji, dia baca Quran, dia hafal Quran, tapi tidak pernah berkah hidup anak ini. Kenapa? Daging anak itu dibesarkan oleh orang tuanya dari yang haram. Maka kalau nanti orang tuanya bertanya, anak saya sudah sekian tahun hafal Quran, bekahnya hafal Quran. Bapak kasih makan anak bapak dengan yang haram. Bagaimana mau dia lengket hafalan anak bapak? Anak saya kenapa tidak jadi anak yang saleh? Gimana anak yang saleh, Pak? Bapak cari duit yang haram, kasih untuk anak ini. Bagaimana anak yang saleh? Jadi makanya kullu ma nabata minal haram. Setiap yang muncul dari yang haram itu fannaru aula bihi. Neraka itu lebih cocok. Karena anak ini tidak tahu
Anak ini tidak tahu, Pak. Kalau ayahnya itu makan haram, Pak, dia tidak tahu deh, Pak. Jadi makanya perkembangan tubuhnya saja yang tidak berkah. Artinya tubuhnya saja tidak berkah, tetapi yang masuk ke neraka adalah orang tuanya nanti. Karena anaknya tidak tahu. Tapi kalau anaknya tahu kalau itu yang haram juga, anak-anaknya juga masuk ke dalam neraka. Cuma efek yang akan didapat oleh anak itu, dia ibadah tidak nyaman, ibadahnya tidak nyaman. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Ini efek daripada makanan. Dan makanan itu yang pertama yang haram itu sudah jelas. Terima kasih.